Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok pengenalan teknik mesin. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang produk yang ada pada MIS kemarin, kunjungan MIS kemarin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, saya Muhammad Rasyad. Ini saya 131 23 124. Perkenalkan nama saya Alvito Surya, NIM saya satu tiga Terus satu ada dua tiga Alvito nol delapan Surya. delapan. Nama saya Tilara Fatanaya, NIM saya 131 23 120. Lalu ada saya Adam Safigo 131 23 139. Halo, ada saya, nama Sesama Nicholas, NIM-nya 13123 026. Dan kenalkan diri. Oh, oke. Saya Farhan dengan NIM 13123 090. Oke, boleh. Kemarin itu ada apa sih prototipe dari piston gitu kayak engine gitu loh. Nah, apa itu piston? Yaitu dia itu komponen kritis dalam sistem reciprocating engine. Nah, fungsinya itu mengubah tekanan termodinamika dari pembakaran menjadi gerak mekanis translasi. Nah, jadi di head itu kayak ada ledakan gitu, dia akan membuat pistonnya terdorong dan akan membuat gerakan translasi jadi gerak gitu. Lalu berperan dalam siklus kerja mesin yaitu ada intake, compression, combustion, dan exhaust tahap-tahapnya. Lalu fokus dari prototipe ini yaitu untuk iterasi desain, optimasi kinerja, dan mitigasi risiko yang oke. Boleh selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke bagaimana sih prototipe piston itu dibuat. Nah, jadi pertama tuh ada kita mendesain dulu di CAD kan ya. Di kayak software itu bisa digunakan SolidWorks, AutoCAD atau software yang lain. Terus ya yang mendesain ada bagian domnya, pin groove-nya, pin boss-nya. Nah, setelah mendesain itu tuh kita lanjut ke pemilihan material yang bakal digunakan di mesin 3D printing itu. Yang pertama ada FDM. Nah, pertama tuh ya ada FDM-nya dulu, terus ada bisa menggunakan SLA atau SLS ataupun DMLS. Itu tuh gimana? Itu mesin-mesinnya. Nah, kalau misalkan materialnya apa sih? Itu bisa ada yang pakai plastik, itu pakai nilon, ABS, atau bisa juga pakai logam, itu aluminium atau titanium. Nah, setelah pemilihan materialnya, kita lanjut ke langsung pengerjaannya yang dilakukan oleh mesin 3D printing itu. Nah, setelah masuk itu dikerjakan oleh mesin 3D printing itu setiap layer sampai jadi. Nah, ketika udah jadi, kita tuh langsung dipoles atau dibersih-bersihin supaya tidak ada yang menonjol, jadi kerjanya tuh kurang gitu. Menonjol. Itu untuk pembuatan prototipe piston. Ada yang Lanjut. bukan logo OSIS. Nah, kalau selanjutnya tuh ada pembuatan piston reelnya. Nah, kalau misal reelnya tuh pertama tuh kita sama bikin dulu sebenarnya CAD-nya dulu. Buat si desainnya dulu, udah gitu lanjut ke pemilihan materialnya, pemilihan bahan. Biasanya tuh piston tuh bisa dibuat oleh aluminium alloy atau cast iron atau steel alloy. Nah, setelah itu tuh lanjut ke proses pembuatannya. Nah, proses pembuatannya tuh yang pertama tuh ada dengan cara casting. Nah, cara-cara casting tuh pertama kita harus buat dulu cetakannya gimana, terus di ngaburin dulu si materialnya, udah gitu kita tuangin ke si cetakannya, terus didinginin, terus dikeluarin dari si cetakannya. Setelah itu ditempa lagi tuh di forging tuh. Nah, di forging tuh kan masih kasar banget kan. Nah, langsung dihalusin di proses machining supaya menjadi halus dan lebih presisi lah bentuknya. Setelah itu melakukan heat treatment supaya bendanya semakin kuat. Udah gitu terakhir
si bendanya tuh langsung di coating, dilapisin supaya tidak berkarat. Itu bagaimana cara piston asli itu dibuat. Nah, lalu prototipe ini digunakan buat apa sih? Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu prinsip kerja piston. Nah, kita bisa lihat dari gambar sebelumnya di mana piston itu bekerja seperti silinder yang bolak-balik. Nah, silinder mesin ini berfungsi untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi energi mekanis. Jadi seperti ketika silindernya bolak-balik, itu akan menghasilkan tekanan yang tekanan itu bakal diubah menjadi energi mekanis melalui connecting rod ke crankshaft. Nah, langkahnya itu ada 4, intake, compression, combustion, dan exhaust. Di mana intake, udara masuk ke dalam bentuk silinder dan kemudian ditekan oleh mesin silinder itu. Nah, ketika ditekan itu akan masuk bahan bakar yang kemudian diledakkan, yang akan menghasilkan combustion, proses combustion. Nah, pembakarannya akan menghasilkan energi yang kemudian gas buangnya dikeluarkan melalui proses exhaust, dan energinya itu akan menghasilkan energi mekanis yang digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, manfaatnya kita menggunakan prototipe ini buat apa sih? Seperti kegunaan prototipe di mana kita menggunakan prototipe untuk menghasilkan benda wujud fisik yang dimana kita bisa menganalisis bentuk secara fisik, secara analitiknya. Maka itu kita membuat prototipe terlebih dahulu sebelum membuat produknya yang asli, digunakan untuk mengoptimalkan geometri piston, menggunakan prinsip dasar piston, dan menghemat biaya. Biar apa sih? Supaya kita bisa menganalisa dan kita bisa merasakan gimana kira-kira produk asli nanti dibuat. Jadi kita bisa lebih mengoptimalkan geometri secara analitis, secara perhitungan. Kalau kita bisa memperbaiki, kita bisa mengevaluasi cara kerja prototipe itu sendiri dari secara prinsip dasar piston, cara kerjanya. Lalu tentu juga kita bisa menghemat biaya manufaktur dan iterasi melalui dari evaluasi yang kita bikin dari prototipe produk yang akan kita buat. Nah, prototipe piston ini aplikasinya digunakan di mana aja? Ada di industri otomotif tentunya, ada di mesin industri, dan tentunya di media pembelajaran seperti yang kita gunakan pada saat ini. Sekian. Oke. Selanjutnya skematik piston. Yang pertama, skematiknya dapat dilihat di gambar yang ditampilkan di slide, dan beberapa istilah penting yang bisa kita ambil yaitu displacement volume, yaitu eh, proses bergeraknya piston dari bottom dead center menuju top dead center, dan perbandingan volume antara TDC saat piston di TDC dan juga BDC itu disebut dengan compression ratio. eh, dan gerak naik turun atau gerak translasi dari piston akan diubah menjadi gerak rotasi dengan menggunakan mekanisme crankshaft. Oke, selanjutnya adalah grafik perbandingan antara volume dan tekanan dari piston. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Di saat tahap intake, volume naik dari TDC menuju ke BDC. Lalu pada tahap compression, tekanan naik dengan piston bergerak dari BDC ke TDC. Terus ada langkah power, mana tekanan menurun dan piston bergerak dari TDC menuju ke BDC. Lalu yang terakhir ada langkah exhaust, pada tekanan tetap dan piston dari BDC menuju TDC. Bisa kita lihat bentuk grafiknya. Oke, lanjut. Oke, jadi yang terakhir ini adalah fungsi. Jadi fungsi dari prototipenya ini adalah untuk kami, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah untuk bisa mendapatkan sebuah bentuk fisiknya, biar kita bisa lihat dan bisa mengetahui bagaimana engine ini menggunakan piston dihubungkan dengan crankshaft, yang dihubunginnya itu melalui connecting rod itu bisa bekerja. Nah, gara-gara ada bentuk fisiknya ini bisa dibayangkan bagaimana setiap komponennya ini pada saling berinteraksi dan bekerja untuk menghasilkan apapun itu yang dihasilkan pada bentuk aslinya nanti.
Sekian dari kelompok PTM kami untuk presentasi mengenai produk yang dihasilkan pada MIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.